Pemirsa, sedikit berbeda tayangan kali ini, tetapi saya ingin menyampaikan kepada pemirsa, peternak, pecinta channel Hewan N2 TV dimanapun berada. Pada kali ini, ketika saya banyak membaca komentar, kolom komentar, dan kemudian saya juga membalas setiap berusaha membalas setiap komentar di kolom YouTube, maupun ada yang langsung menanyakan di nomor telepon yang saya cantumkan di deskripsi. Bagi saya, tujuan saya membuat channel YouTube Hewan N2 TV ini adalah, pertama, saya ingin mengajak para peternak dimanapun berada agar supayanya dalam beternak ini sudah mengetahui dari awal keilmuan, proses, persiapan, langkah, dan keputusan, agar supayanya kita juga berusaha menjadi peternak yang skalanya kecil, sedang, dan besar itu bisa menjadi profesional dan sukses juga menguntungkan. Ini di belakang saya, ini adalah bagian yang saya tulis agar supayanya saya dalam menyampaikan nanti adalah bisa secara berurut, berkesinambungan, dan bisa dipahami oleh peternak dimanapun berada. Yang pertama, ini apa sih tujuan saya membuat channel YouTube ini, dan kemudian saya datang ke kandang-kandang baik itu penjual maupun peternak yang sejauh ini sudah saya tayangkan. Yang pertama, agar supayanya peternak dimanapun berada sudah mengetahui kelemahan, terus kemudian sudah bisa menangkap setiap informasi tayangan saya itu tentang hambatan menjadi peternak. Ya, poin yang ketiga, ketika saya menayangkan setiap video, saya juga ingin menyampaikan pesan bahwasanya dalam beternak itu ada yang namanya bahwa kita harus bisa melihat peluang menjadi peternak. Selanjutnya, kita juga harus bisa merasakan, bisa mengetahui bahwa kita memiliki yang namanya kekuatan menjadi peternak kambing atau peternak apapun. Terus kemudian setelah kita sudah mengetahui kekuatan, kelemahan, hambatan, itu kan, terus kemudian memiliki peluang, maka kemudian saya juga ingin mengajak kepada pemirsa tentang tujuan pokok kita menjadi peternak. Terus yang kedua, di poin yang di bawah juga saya juga menulis, kita itu harus memiliki sasaran yang diinginkan, yang ingin kita peroleh menjadi peternak itu kita harus tahu sasarannya. Kalau kita hanya sekedar hanya berternak, tapi kita tidak memiliki motivasi ke depan, tujuan ke depan, artinya kita merasa artinya ini, apakah kita rugi atau tidak ketika kita berhenti saja, tidak memiliki apa yang kita tuju. Poin yang ketiga, ketika ada peternak pemula atau peternak atau seseorang yang ingin beternak, ini juga saya ingin menyampaikan agar supayanya apa? Ketika memang putusannya adalah beternak, maka kemudian harus berani melakukan atau mengambil sikap. Ini yang terpenting. Mengambil sikap, tindakan, apakah ingin maju dan sukses atau berhenti, tidak mau menerima kemajuan, kesuksesan. Ini poin yang terpenting yang ingin saya sampaikan kepada pemirsa dimanapun berada. Selanjutnya, di bagian yang sebelah sini, saya juga
menuliskan tentang mengapa saya selalu liputan di kandang. Tujuannya apa? Saya memiliki dua bagian atau dua analisa. Yang pertama adalah tujuan umum, yang kedua adalah tujuan pribadi. Tujuan pribadinya adalah mencari sumber informasi. Ini tujuan pribadi saya. Kedua, berbagi pengalaman. Yang ketiga, berbagi ilmu, baik cara beternak maupun obat-obatan. Yang keempat, menyampaikan pesan terpenting kepada semua penikmat channel YouTube Hewan N2 TV. Poin yang kelima, bisa dijadikan tayangan yang memberikan nasihat. Terus kemudian poin yang keenam, bisa tayangan setiap saya yang liput itu menjadikan motivasi. Poin yang ketujuh adalah saya juga ingin memberitahukan hal-hal apa saja yang diperlukan menjadi seorang peternak yang baik, yang sukses, dan kemudian berani mengambil sikap agar kita semuanya semakin maju. Terus kemudian poin yang kedelapan adalah kita juga harus memiliki landasan diri yang kuat agar kita menjadi peternak itu tidak gampang putus asa atau loyo atau memutuskan di tengah jalan karena ada alasan faktor, entah itu malas, entah itu rugi, entah itu modal, entah itu keadaan. Poin yang kesembilan adalah berkaitan dengan saya juga ingin memberikan, menyampaikan agar supaya peternak mengetahui, bisa merasakan, bisa melihat bahwa beternak itu ya ada untung dan ada rugi. Tetapi kalau dari awal kita siapkan, maka kerugian-kerugian yang ada, maksudnya setiap pengalaman yang lalu oleh peternak yang lain itu bisa menjadi pegangan kita agar supayanya kita hanya mendapatkan untung. Kalau kerugian itu tidak begitu berarti, artinya antara keuntungan dan kerugian itu lebih tinggi penghasilan keuntungan. Ini yang ingin saya sampaikan. Terus kemudian poin yang ke-10, saya juga ingin menyampaikan kepada pemirsa bahwa di sini juga ya ada peternak yang skalanya kecil, ya ada juga peternak yang skalanya besar, atau ada juga yang peternak yang skalanya menengah, yang semuanya itu berjalan tanpa memikirkan kendala berkaitan modal, tempat, suasana, pakan, dan lain sebagainya. Poin yang ke-11, saya juga memiliki tujuan menayangkan setiap tayangan saya ini agar supayanya pemirsa itu bisa merasakan, bisa melihat, bisa mendengar cerita-cerita di setiap tayangan itu, suka maupun dukanya dalam beternak. Selanjutnya, poin yang ke-12 berkaitan dengan solusi pakan. Saya juga ingin memberikan tawaran, memberikan gambaran, memberikan informasi tentang berkaitan solusi pakan, entah itu yang memiliki lahan atau yang tidak memiliki lahan, atau yang memiliki dana atau yang memiliki sedikit dana. Ini saya juga ingin memiliki tujuan itu secara pribadi agar supaya peternak pemula atau yang menyimak Hewan N2 TV selalu bisa mengambil sisi positif yang apa yang saya inginkan dalam membuat channel YouTube ini. Terus poin yang ke-13 adalah setiap pengalaman pasti memiliki sesuatu yang berharga dalam berternak, yaitu poin ke-13 itu tentang penjualan. Kita sebagai peternak ingin menjual ternak kita. Nah ini, dalam bayangan kita saja ketika kita beli, pengennya murah, tetapi pengen di saat kita jual,
maka pengennya mahal, ya kan? Ini juga kita harus paham. Artinya rasio penjualannya itu hitungannya antara tinggi dan rendahnya itu kita bisa ambil yang tengah-tengah lah. Ya tidak rugi banget, tidak untung banget, tapi ya untung gitu. Ini yang pengen saya inginkan sampaikan kepada peternak dimanapun berada, bisa mengambil pesan yang ingin saya sampaikan. Terus kemudian poin yang ke-14 adalah berkaitan dengan perbandingan harga antara di daerah saya dengan di daerah pemirsa semuanya. Apakah ini ada perbedaan atau sama saja, atau memang ketika saya menampilkan perbandingan ini, apakah di sini bisa peternak itu dibantu dalam mendapatkan kambing yang diinginkan. Kalau memang di sini murah, ya mungkin kalau peternak skalanya kecil karena kemampuannya terbatas gitu kan, tidak bisa skala besar. Sementara di kandang ini adalah pengirimannya harus skala besar. Nah ini kita harus menyusun bagaimana kita pengen beli dari situ, tetapi dengan jumlah yang kecil bisa sampai. Ini artinya kan butuh pertemanan. Kalau pemirsa, oh di sini murah, saya punya teman tuh, kumpulin, ada 3 orang, yuk 20, berarti bisa satu mobil 60 dikirim ke tempat Anda. Yang itu bisa antara harga beli dengan transport juga itu tidak jatuh mahal, dan di tempat Anda juga bisa tetap menjadi harga yang murah, kemudian mendapatkan kambing yang berkualitas. Ini yang ingin saya sampaikan kepada pemirsa dimanapun berada. Terus poin yang ke-15, saya menginginkan sekali setiap peternak tidak mendapatkan kerugian terus-menerus, tidak selalu dirugikan terus, tetapi bisa, harus, dan selalu untung dan membahagiakan gitu. Poin yang ke-16 adalah ketika kita berternak menjadi peternak, maka kita juga harus mengetahui jenis-jenis setiap kambing, potensi-potensi setiap kambing di daerah Anda sendiri, baik itu secara lokal, desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, atau pusat, atau nasional. Ini juga kita harus paham, karena setiap daerah pasti kecenderungan beternaknya pasti berbeda-beda jenis. Kalau ini silahkan saja, ini semuanya peternak dimanapun berada harus bisa jeli membaca kebutuhan pasar, baik lokal maupun nasional. Kemudian berkaitan dengan tujuan secara umum. Tujuan secara umum ini sebenarnya saya memang pengen menyampaikan kepada pemirsa berkaitan dengan kandang, baik itu kandang penjual maupun kandang peternak lokal yang ada di sini maupun yang skalanya kecil maupun besar. Ini di sini saya tulis yang pertama ini tentang berkaitan dengan penjualan. Kalau penjualan ini berarti berkaitan dengan pedagang. Berkaitan dengan pedagang, maka akan mengupas atau menyampaikan kepada pemirsa semuanya adalah berkaitan dengan harga kambing. Semua jenis dan semua ukuran, umur, tinggi badan, bobot, dan lain sebagainya. Terus kemudian selain itu juga berkaitan dengan stok, menyampaikan informasi adanya lumbung kambing yang ada di daerah saya. Poin yang ketiga adalah saya ingin menyampaikan lokasi. Liputan itu ingin menyampaikan kepada pemirsa, menunjukkan alamat-alamat nomor telepon yang bisa dihubungi agar supayanya bisa saling berkomunikasi dan saling bisa membantu. Terus poin yang keempat, saya juga ingin mengorek
menyampaikan kepada pemirsa berbagi ilmu berkaitan dengan pakan yang digunakan oleh masing-masing penjual yang ada di daerah sekitaran saya yang selalu saya liput. Kemudian poin yang kelima adalah berarti setiap saya datang ke kandang penjual tersebut, berarti saya sudah memiliki keputusan analisa berdasarkan pengalaman dan pemetaan bahwa kandang tersebut ternyata memang kandang yang recommended, kandang yang bagus, kandang yang bisa dituju oleh pemirsa dimanapun berada dan bisa saling berkomunikasi dan saling membantu. Poin yang terakhir adalah seperti yang saya tadi sampaikan adalah bisa menjalin hubungan antara penjual dan pembeli menjadi hubungan yang baik, terus bisa kemudian menjadi motivasi kita semuanya. Ternyata bahwa ternak kambing adalah bukan ternak yang sampingan atau peternak yang intinya hanya sekedar simpanan saja, tetapi bisa menjadi peternak yang sukses, maju, dan kemudian kita juga bukan menjadi manusia yang lemah. Poin selanjutnya adalah berkaitan saya datang ke kandang, baik itu kandangnya peternak lokal yang skalanya kecil maupun itu peternak yang memang sudah memiliki keputusan yang baik untuk mengebok atau berbreeding dalam skala yang cukup banyak. Karena apa? Saya juga ingin menyampaikan juga, ingin mengorek informasi menjadi tayangan yang baik sebagai pertukaran informasi, dan kita juga bisa menjadi tayangan yang sebagai pembanding agar supayanya peternak dimanapun berada bisa memilih. Yang pertama, poin yang pertama saya tulis adalah berkaitan dengan harga beli, karena ini pasti selalu dipikirkan oleh peternak, baik itu peternak yang untuk digemukkan maupun yang di breeding. Terus poin yang kedua adalah berkaitan cara perawatan, karena jelas berbeda cara perawatan antara penjual dengan pengebok atau peternak, itu pasti berbeda. Nah, ini ingin saya sampaikan kepada pemirsa dimanapun berada agar supayanya menjadi satu keilmuan yang bisa kita rangkum menjadi satu kesatuan yang bisa kita menjadi peternak yang sukses. Poin yang ketiga berkaitan dengan cara memberi pakan. Cara memberi pakan itu baiknya yang seperti apa, kapan, dan seperti apa kita harus memanjakan ternak kita dan kemudian kita bisa puas, bahagia, bangga, senang menjadi peternak. Poin yang selanjutnya, poin yang keempat adalah saya juga ingin menyampaikan atau menanyakan, menampilkan selalu menjadi poin-poin terpenting adalah target setiap peternak lokal, baik itu breeding maupun fattening itu. Saya pasti menanyakan targetnya, tujuannya, jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Kalau di fattening berarti harus 1 bulan, 2 bulan, atau 3 bulan. Kalau 3 bulan seperti apa, 2 bulan seperti apa, kalau kemudian 6 bulan harus seperti apa, berkaitan dengan pakannya dan perawatannya. Terus poin yang selanjutnya, poin yang kelima adalah sumber makanan dari mana. Nah, ini juga saya ingin mengorek informasi. Sebenarnya para pengebok, para peternak yang skalanya kita seperti kita ingin mendapatkan hasil dari kambing atau ternak kita, ini harus bisa juga menyerap informasi ini. Pengadaan pakan ini, apakah pakan ini ngarit atau semuanya beli, atau dibagi dua antara beli dan ngarit juga kita melaksanakan semuanya dan memiliki perhitungan-perhitungan yang baik. Dan ini semuanya agar supayanya tayangan-tayangan ini menjadi sumber informasi, motivasi, semangat, kekuatan, peluang bagi kita menjadi peternak itu untuk maju dan sukses. Nah, poin yang selanjutnya adalah saya juga selalu menanyakan berkaitan dengan hasil akhir
di saat peternak itu melakukan penjualan, entah itu di breeding, entah itu fattening. Kalau di breeding, maka berapa sih hasil akhir yang diperoleh dari sekian bulannya, sekian tahunnya, berapa anak, berapa puluh anak, dan kemudian kalkulasinya berapa. Kalau kemudian di fattening, maka hasil akhir antara kos yang kita keluarkan, baik itu kos beli kambing, beli ternak maksudnya, terus kemudian kos beli pakan dan perawatan, terus kemudian dibagi hasil bersihnya berapa. Ini yang ingin juga saya sampaikan sebagai sumber informasi kepada peternak, kepada pecinta atau penyimak hewan N2 TV. Terus kemudian poin yang terakhir adalah berkaitan dengan saya selalu menanyakan untung atau rugi dalam beternak. Karena apa? Agar supayanya tayangan ini bukan tayangan yang hanya sebatas hiburan, tayangan sebatas senang-senang saja, bukan, tetapi saya memiliki tujuan, yaitu ingin berbagi informasi, berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman, berbagi ilmu. Ini yang ingin saya sambungkan, saya salurkan, agar supaya kita semuanya walaupun tidak pernah bertemu, tetapi kita bisa melihat, kita bisa merasakan, kita kemudian bisa mendengar semua informasi kiat-kiat sukses menjadi peternak, baik itu pemula, baik itu yang sudah berjalan lama, maupun yang baru mau melangkah. Nah, demikian informasi yang saya sampaikan. Terima kasih karena selama ini telah mendukung dan selalu menyemangati saya untuk menampilkan tayangan-tayangan yang saya usahakan dengan sebaik mungkin, walaupun sedikit banyaknya tetap saya memiliki kesalahan, dan mohon maaf. Untuk semua pemirsa dimanapun berada, semangat untuk menjadi peternak sukses, dan kemudian kita juga harus yakin dan kita juga harus kuat. Apapun keadaannya, kita memang harus maju dan sukses. Semangat!